Nah, Pak Valen, pakaian laki-laki atau perempuan yang bagaimanakah menurut Bapak yang memenuhi syarat etika Kristiani, Pak? Iya, Tuhan Allah berfirman di dalam 1 Timotius 2 ayat 9-10, dikatakan bahwa berpakaian itu hendaklah yang pantas, sopan dan sederhana. Dikatakan di dalam firman-Nya, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, yang layak bagi perempuan yang beribadah. Nah, Pak Gun, kata pantas dalam bahasa Indonesia, itu artinya dapat dikatakan patut, layak. Yang kedua, juga diartikan dengan sesuai, sepadan, pantas. Bisa dikatakan juga dengan pas sekali, bahkan dapat dikatakan tampak elok, bagus, cantik, dan tampan. Nah, kata sopan itu mengandung makna hormat dan takzim, beradab, baik budi bahasanya atau baik kelakuannya. Nah, akhirnya di dalam kata sederhana mengandung makna bersahaja, tidak berlebihan, dan tidak banyak pernak-pernik serta lugas. Jadi saya bisa simpulkan bahwasanya cara berpakaian yang pantas, sopan, dan sederhana untuk pria dan wanita di dalam etika Kristiani adalah cara berpakaian atau berdandan yang layak, sesuai, dan sepadan dengan bentuk tubuh kita, tetapi tetap cantik, elok, dan tampan, dan tidak berlebihan. Sopan, santun. Ya. Lalu bagaimanakah pakaian yang memenuhi syarat estetika, namun di saat yang sama tidak juga mengorbankan etika Kristiani, Pak? Oke. Nah, pakaian yang memenuhi syarat estetika bagi setiap orang adalah pakaian yang dipakainya dapat menutupi kekurangan dari bentuk tubuh kita, serta dapat menonjolkan kelebihan yang ada dari bentuk tubuh tersebut. Kata kelebihan ini berarti sesuatu yang indah dilihatnya, maksudnya. Nah, dengan demikian, bentuk tubuh orang tersebut akan terlihat lebih sempurna dilihatnya. Nah, misalnya orang yang katakanlah perutnya menonjol gitu, atau bagian pinggulnya melebar. Nah, hal itu merupakan kekurangan daripada orang tersebut, sehingga kita harus tutupi kekurangan tersebut. Nah, secara estetika itu sudah terpenuhi. Ataupun mungkin orang yang kakinya besar, ya kalau kata orang seperti talas Bogor. Nah, itu juga kita bisa tutupi mungkin dengan stocking atau celana panjang yang kalau untuk wanita ya tetap yang bentuknya feminin. Nah, kalau untuk pria ya tentunya aman dengan memang biasa pakai celana panjang. Nah, hal-hal tersebut kita bisa kita bisa atur sedemikian rupa untuk bagaimana kita bisa menutupi kekurangan tersebut. Nah, kalau kita misalnya mempunyai bentuk tangan yang indah, kaki atau betis yang indah, ya boleh dong kita perlihatkan. Kenapa kita harus tutupi dengan celana panjang? Kita boleh pakai rok, tapi rok yang seperti apa? Jangan rok yang mini sekali, rok yang pas sampai lutut, gitu, ya, atau di bawah lutut itu akan jauh lebih baik. Nah, berbusana serasi itu tentunya penting ya, Pak ya. Nah, Ya. tolong berikan tips yang praktis, Pak, untuk mungkin ada contoh-contoh dari panduan yang serasi antara bentuk tubuh dengan warna dan jenis kain atau model pakaian apa yang cocok untuk seseorang itu. Oke, nah Pak Gun, pada dasarnya manusia itu mempunyai dibagi atas 4 bentuk tubuh. Yang pertama adalah bentuk tubuh besar atau gemuk, ya. Pertama, untuk pemakaian warna sebaiknya hindari warna-warna yang terang. Warna-warna yang membuat tubuh besar, motif yang besar, lebar seperti motif-motif horizontal. Nah, tapi kita bisa pakai dengan warna-warna yang cenderung ke gelap, hitam,
coklat, atau warna-warna netral, beige, krem, gitu. Ya, jadi jangan yang warna-warna terlalu terang. Motif juga bisa pilih yang motif vertikal, kecil-kecil, maupun kotak-kotak yang tidak terlalu besar. Itu bisa menutupi kekurangan tersebut. Model juga jangan terlalu longgar sekali, ataupun terlalu ketat sekali. Nah, itu pun perlu dihindari. Tapi pakailah model yang sedikit agak longgar, tapi tetap membentuk badan. Apakah itu untuk atasan maupun untuk bawahan. Yang kedua adalah bentuk tubuh besar di bawah. Nah, menyiasatinya yang paling gampang adalah bahwa kita harus tutupi kekurangan tersebut. Dengan apa? Ya, kalau misalnya yang wanita pakai blus agak panjang menutupi pinggul, itu pun bagus. Lalu dibuat model yang sederhana di bagian bawah. Jangan model yang terlampau banyak detailnya di bagian yang kekurangan tersebut. Karena pusat perhatian orang akan mengarah ke bagian tersebut. Nah, yang ketiga, itu adalah bentuk tubuh besar di atas. Ada orang-orang, baik itu wanita maupun pria, mempunyai kecenderungan badannya lebar di atas dan sebagainya, ya kan? Nah, itu pun sama. Bagaimana kita menutupi kekurangan tersebut, yaitu kita membuat model yang lebih sederhana di bagian atasnya. Memakai warna yang lebih gelap, terus lebih simple, motif jangan terlalu besar di bagian atas, ya kan? Sehingga perhatian orang tidak akan mengarah ke bagian yang tersebut. Nah, yang keempat adalah orang yang berbadan kurus, langsing. Ya, kadang-kadang bukan langsing saja, malah lebih kurus lagi. Tentunya kalau sudah bentuk tubuhnya kurus, jangan kita memakai warna-warna gelap, model yang terlampau ketat. Bagaimana menyimbanginya? Kita boleh memakai warna yang agak cerah. Karena warna-warna cerah itu akan memberikan kesan membesarkan. Gelap sebaliknya, mengecilkan. Lalu motifnya boleh dipilih yang horizontal, agak besar, melebar. Boleh memilih model yang lipit-lipit, baik itu lipit-lipit di pinggang, baik itu juga kerut-kerutan, ya, di pinggang, pinggul, dan sebagainya. Tangan yang mengembang, sehingga menghasilkan keseimbangan. Tubuh jadi lebih, lebih berisi, lebih padat. Terjadi keseimbangan. Ini yang tidak kalah penting, Pak. Bagaimana caranya berdandan dengan biaya yang murah, namun tampak indah dan tetap memenuhi etika Kristiani. Nah, ini yang penting, Pak Gun. Di dalam setiap kesempatan, saya selalu dan pasti mengatakan bahwa untuk berbusana atau berdandan yang baik, indah, dan benar, seturut dengan firman Allah, tidak identik dengan harga mahal. Menurut saya, yang pertama adalah bagaimana setiap kita harus tahu lebih dulu dengan benar di mana letak kekurangan dan kelebihan yang ada pada tubuh kita. Sehingga dengan hal-hal tersebut kita bisa menyiasatinya. Karena kadangkala orang terlihat cantik, menarik, keren, ganteng, dan sebagainya. Karena orang tersebut bisa dengan benar menutupi dan memberikan aksen kelebihan daripada tubuhnya dengan cara berbusana yang benar itu. Ya kan? Pentingnya juga kita banyak membaca atau melihat majalah, mode, artikel mode. Artinya supaya kita bisa melihat model-model mana yang cocok. Dan juga kita bisa adaptasi kepada pakaian yang akan kita pakai ya. Jadi yang kedua menurut saya adalah kalau kita sudah tahu bagaimana bentuk tubuh kita, kekurangan dan kelebihannya itu, kita mulai mereka atau mendesain apa yang seharusnya kita tutupi dan kita tonjolkan, ya kan? Nah, setelah itu kita bisa mulai mendesainkannya, lalu ya kita bisa beli bahan yang sesuai, ya kan? Bahan itu kan banyak macam. Tentu kita bisa beli bahan dan juga kita boleh bisa menjahitkannya kepada
penjahit langganan kita. Jadi hal-hal seperti itu kita bisa ini sendiri, lakukan sendiri. Mulai dari pembelian bahannya, aksesorisnya, kancingnya, hiasan-hiasannya, sehingga dan modelnya pun kita sarankan karena kita yang tahu bagaimana bentuk tubuh kita. Dengan semuanya tidak mahal, ke penjahit juga kita juga yang tidak mahal, kita bisa cari banyak tempat, lalu kita bisa bikin model tersebut. Nah, itulah intinya, bagaimana kita bisa menyiasati untuk bisa tampil cantik, menarik, keren, indah, dan sesuai dengan firman Tuhan. Demikian Pak Gun.